Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat syariah. Hari ini kita berjumpa lagi di Insight, podcast bincang-bincang santai syariah hingga prodi perbankan syariah. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menemani kalian di ruang podcast yang bisa dilihat melalui channel YouTube kami secara virtual. Untuk tema hari ini yaitu alasan mengapa kita harus kuliah dengan mengambil jurusan prodi perbankan syariah. Nah, hari ini kita ada yang namanya spesial. Bintang tamu ini lulusan juga dari perbankan syariah FEB Unisma. Langsung saja kita sapa beliau. Halo Mas Bayu. Halo. Ya. Gimana kabarnya hari ini Mas? Ya, alhamdulillah baik. Ya. Masih sehat. Alhamdulillah. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Ya. Sebelum jawab pertanyaan, saya akan bacakan CV dari Mas Bayu terlebih dahulu. Nama lengkapnya Mas Bayu Kurniawan Rizky SK ya. Ya. Tempat tanggal lahir Kediri 17 Desember 1996. Ya. Alamat Dusun Suruh, Desa Juwet, Kecamatan Grogot, Kabupaten Nganjuk. Ya, betul. Riwayat pendidikannya S1 Nganjuk, S1 Perbankan Syariah EB Unisma. Untuk riwayat organisasinya, perintis sekaligus ketua pertama Hima-Prodi Perbankan Syariah 2018-2019. Yang kedua, anggota bidang internal BEM FEB. Yang ketiga, Menteri Dalam Negeri BEM Unisma. Yang keempat, CO Keorganisasian Pengurus Harian PMII Al-Farabi. Dan yang kelima, anggota bidang 2 Aksi Gerakan dan Networking Pengurus Komisaris PMII Unisma. Nah, Mas Bayu lagi sibuk apa nih? Sibuk melakukan hal-hal baik yang pasti. Ya, bisa Ya, jadi hari saya sebagai mestinya sebagai orang yang berpendidikan ya, yang pertama tetap mengamalkan ilmu yang sudah saya dapat ya, yang pasti itu. Yang kedua, saya aktif di bidang kemasyarakatan, sosial dan lain-lain. Dan yang terakhir, saya juga untuk income saya, untuk hidup sehari-hari, saya menjalankan bisnis tanaman dan juga bisnis konveksi. Jadi saya entrepreneur, bukan kerja di korporat, bukan. Jadi saya entrepreneur. Sejak kapan nih bisnisnya? Sejak semester 4. Hari ini. Sama hari ini. Ya. Oke. Yes, langsung aja untuk pertanyaan pertama ya. Nah, Mas Bayu ini kan di pilihan prodi perbankan ya jurusannya. Nah, ini pertanyaannya tentang mengapa sih alasan mahasiswa itu harus mengambil perbankan syariah? Nah, jadi seperti ini. Kalau kita berbicara secara praktis atau prakteknya, jadi kita ini kan sudah mengalami magang ya, di dunia perbankan. Yang waktu itu masih BRI Syariah, masih BNIS, BNI Syariah, BCA Syariah dan lain-lain, hingga dimargin menjadi BSI, Bank Syariah Indonesia. Nah, saat saya magang di situ, kebanyakan di dalamnya itu lulusannya pertanian, lulusan ada yang bahasa Indonesia, ada yang lulusan seni budaya, bahkan itu bekerja di perbankan. Pertanyaannya, berarti masih banyak peluang ataupun masih banyak pos-pos yang harusnya diisi oleh memang lulusannya. Contohnya perbankan syariah itu sendiri atau literasi keuangan syariah, cara seperti itu. Nah, itu memang masih banyak yang di dalam lembaga keuangan, bahkan lembaga keuangan syariah, tapi isinya orang-orangnya masih, saya pastikan mungkin 40% mereka memahami tentang kesyariahan ataupun ekonomi syariah. Sisanya konven semua, orang-orang konven. Ya, makanya bisa dilihat kenapa sih alasan orang-orang harus kuliah di perbankan, ataupun bukan harus sih. Peluangnya apa sih kalau saya nanti kuliah di perbankan? Ya, itu peluangnya. Dari bank-bank syariah yang sudah dimargin menjadi Bank Syariah Indonesia, yang pasti akan membutuhkan SDM. Nah, betul. Jadi kayak kita gini, secara logiknya atau logikanya gini. Orang pertanyaannya bisa masuk perbankan syariah, masa kita lulus perbankan syariah tidak bisa? Iya, benar. Gitu aja. Jadi kayak ini udah lumbung saya, kayak gitu. Jadi belalang akan lebih hijau saat dia ditempatkan di
ladang yang hijau juga. Jadi seperti itu. Gimana? Itu yang pertama seperti itu. Untuk yang kedua, kenapa sih kita harus memilih perbankan syariah? Jangan salah, jadi di perbankan syariah kita nggak hanya mempelajari tentang perbankan saja, tapi di situ juga kita mempelajari tentang yang pertama investasi syariah, terus bagaimana mengelola keuangan secara syariah atau manajemen keuangan syariah. Nah di situ sangat proper banget dengan kehidupan saat ini, apalagi dengan isu nanti 2023 itu akan terjadi resesi. Nah itu di manajemen ekonomi syariah itu sudah dijelaskan bagaimana cara menghadapi resesi, bagaimana cara memanajemen keuangan saat terjadinya inflasi, terjadinya bisa dikatakan bahkan krisis moneter. Itu udah ada cara manajerialnya udah ada. Alhamdulillahnya saya sekarang juga menjalankan investasi syariah juga. Kita bermain trading, saham, kita bermain valuta asing. Jadi kita udah tahu ini yang boleh, ini yang nggak boleh, seperti itu. Jadi banyaklah keuntungannya. Coba aja kalau nggak percaya. Banyak sekali ya, Mbak. Kalau diperbankan itu hasil jalurnya panjang banget. Ya kan? Yang kedua itu pertanyaannya, apakah mahasiswa lulusan perbankan itu akan selalu masuk ke bank syariah atau ada karir-karir yang lain gitu? Ya contohnya di depan sampean ini. Sampean. Iya, karena ada orang yang suka dengan dunia yang sifatnya itu formal. Jadi saya di perbankan harus ke perbankan, ada yang di ekonomi dia harus ke ekonomi, ada yang di pertanian dia harus ke pertanian. Itu orang yang normal, lurus ya. Ada juga orang yang tidak lurus. Maksudnya tidak lurus itu bukan berarti dia tidak normal. Dia normal tapi dia punya pola berpikirnya sendiri. Jadi apa nanti kalau saya kuliah di perbankan pasti ke perbankan? Enggak. Banyak teman-teman saya itu juga bisa di marketing, bisa di administrasi, bisa tergantung tergantung nanti pengembangannya saat di perkuliahan. Jadi kalau kamu kuliah, ya ini tips ya, tips agar nanti kamu nggak hanya mempunyai fokus yang sifatnya itu monoton. Kalau saya kuliah di perbankan, ya udah berarti mau nggak mau saya harus di perbankan nanti. Iya, ternyata skillnya tidak mumpuni. Karena orang yang dilihat hari ini itu soft skillnya, ya kan? Keahliannya betul. Jadi kalau kuliah nanti kembangkan hal lain, kayak belajar administrasi, kayak belajar organisasi, belajar manajerial. Biar kamu nanti apa? Kalau kamu sudah lulus, orang akan lihat skill kamu. Kamu daftar di perbankan, tapi kamu punya skill manajerial, kamu nggak ditaruh di teller, langsung bisa aja langsung ditaruh di mungkin HRD, mungkin manajer sumber daya manusia dan lain-lain. Itu seperti itu. Jadi kemana kamu nanti berlabuh itu tergantung bagaimana kamu nanti mendayung perahumu. Nah, jadi seperti itu kali ya. Bagus sekali kata-katanya. Ya, kalau gitu untuk yang ketiga nih, kan tadi kan faktor perbankan itu nggak harus ke bank syariah, bisa ke lain karir. Nah ini apa sih faktor apa aja untuk biar dicondongkan biar buat mahasiswa baru itu ambilnya perbankan? Oh iya. Berarti apa sih hal yang harus kita tonjolkan ya biar orang-orang ini ataupun calon mahasiswa itu tertarik untuk mengambil jurusan perbankan? Oke. Yang pertama, jadi kalau di teori ekonomi ada yang namanya permintaan, ada penawaran. Jadi apa yang kamu butuhkan, itu kamu harus tawarkan. Nah caranya gimana? Caranya adalah yang pertama adalah marketing branding, market branding namanya. Bagaimana kamu branding jurusan ini? Yang pertama cara membrandingnya atau cara memarketingnya itu dengan orang melihat sesuatu itu dilihat pasti oknumnya, mahasiswanya. Contoh nih, kamu orang pesantren, kamu jelek nih, kelakuan kamu di luar jelek. Kok ada pesantren A kelakuannya kayak gini? Yang kena apa? Pesantrennya atau lembaganya, seperti itu. Kalau
kamu baik, kamu di masyarakat berguna, kamu di masyarakat berprestasi, yang dilihat apa? Itu loh mahasiswa perbankan di masyarakat berprestasi, yang dapat imbasnya juga apa? Lembagamu juga kenal. Maka dari itu, bagaimana cara membrandingnya? Yang pertama yaitu kualitas sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia yang ada di dalam jurusan ini juga harus ditingkatkan. Dari pertama prestasi akademik, prestasi non akademik, mungkin sering buat artikel-artikel yang di mungkin jurnal sampai bisa diposting di internasional ataupun nasional internasional lah, sering-sering seperti itu. Biar apa? Biar orang tuh kenal. Gimana orang mau kenal sama kita kalau kita nggak mau kenalan? Paham nggak? Nggak mau menonjolkan diri kita, gitu loh. Kalau orang pakai baju merah semua, kamu nggak mau pakai baju putih biar kelihatan. Nah, itu yang pertama itu. Yang kedua adalah harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini sudah kalian lakukan dengan podcast seperti ini, dengan branding melalui media sosial. Nah, itu sudah apa ya? Sudah salah satu cara untuk membrandingkan bagaimana sih perbankan syariah di Unisma itu seperti apa. Contoh nih, aku mau masuk ke Unisma, nyari jurusan di Unisma gitu. Sekarang orang jarang nyarinya di Google. Nyari di mana? Di TikTok, di YouTube, kan? Ya, kalian pernah nggak nyari sesuatu itu nggak di Google, tapi di YouTube, di TikTok gitu. Iya, banyak banget. Tips mengambil jurusan agar sesuai dengan passion kita. Kadang-kadang seperti itu. Nah, cobalah kalian juga bikin akun TikTok, ya kayak gitu, video-video sederhana kayak gitu. Tips memilih jurusan apa, terus bagaimana menyesuaikan diri kita dengan lingkungan baru. Jadi kayak gitu aja, itu malah kelihatannya sepele, kelihatannya kok alay, tapi enggak kok. Orang bakalan lebih suka kayak gitu. Contoh bikin konten TikTok apa gitu. Intinya kontennya yang mengedukasi loh ya. Bukan konten yang sifatnya kayak joget-joget dan lain-lain, jangan lah kalau itu. Karena kalian mau bawa band lembaga. Masa anak syariah joget-jogetnya kayak jelas. Mungkin itulah. Kalau bicara yang ketiga itu ya memang bagaimana orang melihat, ya itu orang nggak akan melihat sesuatu yang tidak terlihat, gitu. Harus ditonjolkan ya kemampuan. Terus buat apa aja sih di FEB Unisma Perbankan Syariah itu apa aja? Kayak gitu. Bagus banget. Jadi ya gitu, kita harus menonjolkan sesuatu yang belum menonjol gitu. Kayak misal kita melakukan sosialisasi di CFD. Kenapa sih harus memilih perbankan syariah gitu? Itu kan orang lihatnya ini mahasiswa mana sih? Jurusan apa sih? Nah, itu kalau salah satu proker nih tak sarankan nih, kalian bikin program kerja yaitu sosialisasi ke masyarakat apa bedanya bank syariah dan bank konvensional. Kenapa harus memilih bank syariah? Apa sih keuntungan memakai bank syariah? Seperti itu. Itu kan belum kan? Iya belum. Nah, keunggulannya gitu ya. Lebih ditunjukkan agar lebih Betul. masyarakat. Biar apa? Biar proker kalian nggak hanya dirasakan oleh mahasiswa, tapi langsung dirasakan oleh masyarakat. Ya. Cukup sih, itu ya. Menarik sekali. Nah, tadi itulah obrolan kita dengan Mas Bayu tentang alasan mengapa kita harus mengambil jurusan prodi perbankan syariah. Nah, pembahasan ini merupakan dengan untuk kesimpulannya yang dapat disimpulkan yaitu alasan utama karena banyak di dalam lembaga keuangan dari lulusan konvensional seperti lulusan pertanian dan lulusan lainnya, sehingga banyak peluang bagi lulusan perbankan syariah agar bisa sesuai dengan bidangnya syariah. Dan di perbankan syariah sendiri tidak hanya mempelajari bank saja, tetapi mempelajari asuransi syariah dan juga ekonomi syariah, serta ada pelajaran manajerial dan menghadapi resesi ekonomi sendiri. Tips agar tidak monoton, karena orang sekarang mengembangkan soft skill dan akan dilihat software tersebut. Cara untuk membranding jurusan perbankan syariah dilihat dari oknum di dalamnya, seperti mahasiswa yang berprestasi, maka lembaganya juga akan ikut
kena imbasnya juga. Mengembangkan prestasi akademiknya dan juga non-akademik, membuat jurnal artikel, memperkenalkan dan menonjolkan diri kita sendiri, mengikuti perkembangan zaman seperti update di sosial media dan membuat konten edukasi mengenai prodi perbankan syariah itu sendiri. Nah, saya rasa cukup sekian bincang-bincang kita kali ini bersama dengan Mas Bayu di podcast hari ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya Dihayu Cahyani sebagai moderator, Mas Bayu sebagai guest, dan Divisi Keagamaan selaku operator, dan panitia kami semua pamit undur diri. Semoga podcast hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.